Di kampung nelayan pinggiran Sungai Simpang Melawi, tinggal seorang pemimpin bijak berkarakter baik bernama Temenggung Marubai. Semua ini tindak tanduknya didasarkan pada kebaikan dan manfaat semua pihak. Dari sini cerita itu bermula. Karakter buruk yang melekat pada Bujang Beji membawa hatinya pada rasa iri. Begitu dengki Bujang Beji saat anak buahnya melaporkan bahwa ikan jauh lebih berlimpah jumlahnya dibandingkan di Simpang Kapuas. Tentu saja ini lantaran cara menangkap ikan yang diterapkan kedua pemimpin ini sangat berbanding terbalik. Bujang Beji dalam tiap tangkapan selalu berusaha mendapatkan ikan banyak, tanpa peduli ikan besar dan ikan kecil. Sedangkan Temenggung Marubai mempunyai trik yang berbeda. Ia selalu memisahkan ikan besar dan ikan kecil dalam tangkapannya. Ikan besar diambil, ikan kecil dikembalikan ke sungai, ditunggu sampai besar kemudian ditangkap kembali. Dilaporkan begitu bukan membuat Bujang Beji berpikir melakukan cara yang sama dengan Temenggung Marubai. Hal pertama yang dipikirkan Bujang Beji adalah bagaimana menyaingi Temenggung Marubai. Hal ini memberi ide pada Bujang Beji untuk menangkap ikan dengan menabur menuba, sejenis racun ikan. Pada awalnya, hasil ikan tangkapan Bujang Beji jauh melimpah dibandingkan Temenggung Marubai. Dia pun boleh sombong diri. Hanya saja, akibat menuba yang ditabur setiap hari, lama-kelamaan ikan-ikan di Simpang Kapuas semakin menipis. Kebanyakan sudah ditangkap, sisanya mati membusuk. Bujang Beji pun menghentikan aksinya tersebut sebelum semuanya terlambat. Ia memikirkan langkah selanjutnya, yaitu menjatuhkan Temenggung Marubai. Setelah dipikir-pikir, ia harus mengurangi jumlah ikan yang ada di Simpang Melawi. Caranya, ia akan menutup aliran di hulu Simpang Melawi dengan batu besar. Saat aliran air terbendung secara otomatis, ikan-ikan akan tetap di hulu sungai. Bujang Beji memilih puncak Bukit Batu di Naga Silat, kemudian Kapuas Hulu. Demi mengangkatnya, Bujang Beji mengeluarkan kesaktiannya hanya berbekal 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan, Bujang Beji ditertawai oleh bidadari yang melihat perbuatannya. Tentu Bujang Beji merasa dongkol bukan kepalang ketika hendak sampai di persimpangan Kapuas Melawi. Bujang Beji melihat ke atas. Ia meludahi wajah cantik para bidadari yang tengah mengejeknya. Belum lagi ia melakukan itu, rupanya kaki Bujang Beji menginjak duri. Ia pun berjingkat-jingkat. Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak Bukit Batu terputus. Alhasil, puncak Bukit Batu jatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jotak. Geram betul tampaknya Bujang Beji ketika menatap wajah para bidadari yang masih menertawakannya. Awas kalian, tunggu pembalasanku, Bujang Beji kepada bidadari kayangan tersebut. Sambil mencungkil duri dari kakinya, "Enyah kau duri brengsek," seru Bujang Beji. Perasaannya marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di rantau jentek itu. Namun, Bukit Batu itu sudah melekat pada jentek, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Naga Silat untuk menutupi Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambau, sejenis pohon kayu raksasa yang menjulang tinggi ke langit, yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi, menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon, Bujang Beji melakukan upacara sesajen, adat yang disebut dengan bedarak begelek, yaitu memberikan makanan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya, dan berharap dapat membantunya sampai ke kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok, rayap, dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji.
Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara mengagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai kayangan. Apa yang harus kita lakukan? Raja Beruang, tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. Kita robohkan pohon kumpang bambu itu, jawab Raja Beruang. Bagaimana caranya? Tanya Raja Sampok penasaran. Kita beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya, jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan dan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang bambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Kretek, kretek, kretek. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang bambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. Tolong, tolong, terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu pun terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Bujang Beji yang ikut terhampas bersama pohon itu pun mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji untuk membinasakan para dewi-dewi di kayangan. Sedangkan Temenggung Merubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan nyemat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nagasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang terbentuk panjangnya digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya, menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukti yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentap. Kini batu besar itu menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.